Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah salat lail kita lakukan, sekarang kita akan menyampaikan salah satu materi mengenai tata cara memasukkan jenazah ke dalam kuburan. Dan insya Allah ini menjadi penting untuk Bapak ketahui, karena salah satu kewajiban suami seorang anak yang mengurus jenazah istri ataupun keluarga kita. Tinggal tata caranya yang ingin disampaikan. Yang pertama, tata cara sebelum kita memasukkan jenazah, maka tentu yang pertama menentukan siapa yang akan memasukkan jenazah ke dalam kuburan. Tapi jika yang meninggal itu adalah istri, ya tentu suami yang harus mengambil tanggung jawab memasukkan istrinya ke dalam kuburannya. Lalu memilih 2 orang tambahan. Kalau anak sudah besar lebih bagus lagi kalau anak. Jadi bertiga, ayah, anak 2 orang, lalu kita masuk di dalam liang lahat. Di mana kita berada? Pas di bagian kepala. Begitu jenazah itu kita masukkan, maka yang pertama dilakukan, ingat baik-baik, doanya yang pertama dibaca, jenazah dipegang lalu dibaca, Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ulangi, Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ulangi 1 kali, Bismillah wa ala millati Rasulillah. Jenazah dikasih turun di dalam liang lahat dalam posisi sudah miring menghadap ke kiblat. Posisi miring, kira-kira kalau ini jenazah di posisi miring menghadap ke kiblat. Setelah jenazah posisi miring menghadap ke kiblat, maka kain kafannya di bagian kaki dan di bagian tengah itu boleh dilepas pengikatnya, boleh juga tidak. Tapi kalau dilepas pengikatnya, jangan dibongkar kain kafan dan kain ihramnya. Bagian kepala ini yang mesti diperbaiki. Di bagian kepala sebaiknya dilepaskan pengikatnya, karena wajah jenazah itu mesti sempurna terbuka. Setelah wajahnya sempurna terbuka, perhatikan dengan baik pipinya jenazah ini harus lantai dengan tanah. Harus melantai dengan tanah sempurna. Dan setelah pipinya jenazah melantai dengan tanah sempurna, langsung dibaca ayatnya. Ayatnya yang dibaca adalah minha khalaqnakum. Dari tanah engkau berasal. Tanah itu digenggam dari atas boleh, kemudian disimpankan di sebelah bibirnya. Kemudian dibaca kembali ayatnya, sambungannya, wa fiha nu'idukum. Dan sekarang engkau dikembalikan ke dalam tanah. Disimpan di mana tanahnya? Di samping bibirnya yang kedua, boleh juga di bagian sini, boleh juga di bagian belakangnya, boleh. Kemudian disampul lagi ayatnya, wa minha nukhrijukum taratal ukhra. Dan sekali lagi kita akan dibangkitkan, dan pada saat itulah semua kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Diambilkan lagi segenggam tanah, disimpan di sampingnya, boleh. Bagian sini juga bisa, di belakang juga boleh.
Setelah ini ayatnya dibaca, silahkan dilanjutkan ayatnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Tujuan dari ayat ini dibacakan jenazah itu dalam kuburannya supaya jenazah mendapatkan rahmat kasih sayang terang benderang sebagaimana malam Lailatul Qadar turun. Kemudian dibaca kembali ayat berikutnya yang dibaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Setelah itu dibacakan ayatnya, tolong diingat, sempurnakan wajahnya menghadap, diupayakan ini sunnah, ini melantai, ini bersentuhan dengan tanah, hidung. Jadi kan sudah tadi dipegang dari depan, waktunya dikasih makan, disimpangkan tanah. Jadi setelah itu dikasih rapat-rapat, bismillah. Setelah dirapat-rapatkan dengan sempurna, kemudian kita perbaiki posisi wajahnya kembali, akhirnya turunkan papannya, turunkan tanahnya. Kewajiban kita sebagai suami sudah alhamdulillah selesai. Kewajiban kita sebagai seorang ayah alhamdulillah sudah selesai. Ini tidak boleh kita biarkan orang lain yang mengurus jenazah keluarga kita. Karena sebaik-baik dan seberuntung-beruntungnya orang meninggal, jika ia meninggal lalu dikerjakan sendiri oleh keluarganya sendiri. Nah, di tempat ini di Mekah kita sudah dapatkan ilmunya. Saya serahkan kepada bapak-bapak ilmunya diamalkan. Karena kalau tidak diamalkan, tanggung jawabnya kita juga mesti kita pertanggungjawabkan sebagai tanggung jawab sebagai seorang suami. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian. Nanti kita akan masukkan materinya mulai dari memandikan jenazah, mengkafani, dan seterusnya. Supaya insya Allah bekal ilmu kita bawa pulang akan lebih sempurna. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.